Air putih, minuman paling sederhana di dunia. Tak berwarna, tak berbau, tak berasa. Tapi siapa sangka, jika diminum dengan cara yang salah, terutama oleh orang lanjut usia, air putih bisa berubah menjadi ancaman diam-diam bagi kesehatan. Setiap pagi, jutaan orang tua bangun tidur dan langsung menenggak air dari gelas tanpa berpikir panjang. Niatnya baik, untuk menyegarkan tubuh, membersihkan organ, dan memulai hari dengan sehat. Tapi tubuh lansia tidak bekerja seperti dulu. Ginjal lebih lambat, jantung lebih sensitif, dan sistem pencernaan tak sekuat masa muda. Satu tegukan yang terlalu cepat. Suhu air yang terlalu dingin. Jumlah yang terlalu banyak. Kesalahan-kesalahan ini seringkali dianggap sepele. Padahal efeknya bisa serius. Pusing mendadak, tekanan darah turun, mual, atau bahkan kejang akibat ketidakseimbangan elektrolit. Hari ini, kita akan membongkar 7 kesalahan paling umum saat minum air putih di pagi hari. Kesalahan yang bisa mengubah manfaat menjadi bencana. Jadi, jika Anda peduli pada diri sendiri, orang tua Anda, atau siapapun yang sudah memasuki usia senja, tonton video ini sampai habis. Karena dari segelas air, bisa muncul hidup yang lebih sehat, atau sebaliknya. 1. Minum air terlalu banyak sekaligus. Kesalahan pertama dan paling sering terjadi adalah minum air terlalu banyak sekaligus, misalnya 2 hingga 3 gelas besar langsung setelah bangun. Di usia lanjut, ginjal sudah tidak bekerja seefisien dulu. Saat cairan masuk terlalu cepat dan banyak, ginjal kewalahan menyaringnya. Akibatnya, tekanan darah bisa turun mendadak, hipotensi ortostatik. Tubuh terasa pusing atau berkunang-kunang saat berdiri. Mual, kembung, hingga lemas seharian. Bahkan ada risiko lebih besar untuk jatuh saat berdiri tiba-tiba. Ini sangat berbahaya jika lansia tinggal sendiri. Solusinya? Cukup minum 1 gelas air hangat saat bangun, diminum perlahan. Beri waktu 5-10 menit sebelum minum lagi. 2. Minum air dingin langsung dari kulkas. Air dingin memang menyegarkan. Tapi bagi lansia, air dingin langsung dari kulkas bisa menyebabkan reaksi mengejutkan pada tubuh. Di pagi hari, tubuh kita masih dalam suhu rendah. Air yang terlalu dingin akan mengagetkan lambung dan saluran cerna. Hasilnya, perut kembung, mual atau nyeri ulu hati, kontraksi perut mendadak. Selain itu, sistem saraf lansia lebih sensitif terhadap suhu. Air dingin bisa memicu reaksi stres ringan yang memperlambat proses metabolisme. Solusinya? Gunakan air suhu ruangan atau hangat. Ini membantu peredaran darah lebih lancar dan sistem limfatik bekerja lebih baik. 3. Tidak minum air sama sekali setelah bangun. Sebagian lansia merasa tidak haus saat bangun tidur. Karena itu mereka langsung minum kopi, teh, atau bahkan tidak minum sama sekali. Padahal, selama tidur 6-8 jam, tubuh kehilangan cairan melalui napas dan keringat. Jika tidak diisi ulang, tubuh akan kekurangan cairan. Kulit kering. Susah bab, konstipasi. Cepat lelah. Bahkan bisa memicu kebingungan ringan akibat dehidrasi otak. Menurut The Journal of Nutrition, dehidrasi ringan sudah cukup untuk mengganggu suasana hati dan daya fokus. Solusi, minumlah air hangat segera setelah bangun, meskipun tidak merasa haus. Ini membantu fungsi otak, pencernaan, dan energi harian. 4. Minum tanpa bersihkan mulut dulu. Saat tidur, produksi air liur menurun. Ini membuat bakteri di dalam mulut berkembang lebih cepat. Jika setelah bangun kita langsung menelan air, kita menelan jutaan bakteri yang mengendap di lidah dan gusi. Ini bisa membebani sistem pencernaan dan hati. Bila imun tubuh lemah, bisa timbul masalah seperti infeksi saluran cerna. Solusi? Sebelum minum, berkumurlah dulu minimal 2-3 kali. Lebih baik lagi, langsung sikat gigi. Baru setelah itu minum air hangat. 5. Minum air sambil berdiri atau terburu-buru. Kebiasaan terakhir yang sering dilakukan, minum sambil berdiri atau sambil jalan. Saat berdiri, otot-otot tubuh dalam posisi tegang. Air turun ke lambung dengan tekanan tinggi, melewati sistem penyaringan. Ini bisa menyebabkan pencernaan terganggu,
penyerapan air tidak maksimal. Tekanan tambahan pada sendi, lutut, pinggang, jika dilakukan berulang. Solusi: minumlah air sambil duduk dan tenang. Ini membantu aktivasi saraf parasimpatis, sistem rileks, dan membuat tubuh menyerap cairan dengan optimal. 6. Pengaruh kebiasaan minum air terhadap penyakit kronis pada lansia. Air memang sumber kehidupan. Tapi bagi lansia yang memiliki penyakit kronis, cara minum air perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh. Kita sering berpikir semakin banyak air diminum, semakin sehat tubuh kita. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu, terutama untuk yang menderita hipertensi, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, gagal ginjal, diabetes. Mari kita bahas satu persatu. Hipertensi, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, gagal ginjal, diabetes. Mari kita bahas satu persatu. Penderita hipertensi. Jika air diminum berlebihan dan sekaligus, bisa memicu penurunan tekanan darah yang terlalu cepat. Ini berbahaya karena bisa membuat lansia limbung dan berisiko jatuh. Penderita gagal ginjal. Ginjal yang sudah melemah tidak mampu menyaring cairan secara efisien. Kelebihan cairan bisa menumpuk di tubuh, menyebabkan pembengkakan, sesak napas, atau memperberat kerja jantung. Penderita jantung. Jantung lansia bisa terbebani jika harus memompa darah yang volumenya meningkat terlalu cepat. Ini bisa menyebabkan detak jantung tidak teratur hingga sesak. Penderita diabetes. Kekurangan cairan justru bisa meningkatkan kadar gula darah. Tapi jika minum terlalu banyak sekaligus, bisa mengganggu keseimbangan elektrolit. Solusi aman. Minum air hangat, 1 gelas kecil setiap 1-2 jam. Hindari langsung meneguk banyak air sekaligus. Pantau warna urin, warna kuning muda tandanya cukup cairan. Konsultasikan jumlah cairan harian dengan dokter, biasanya 1,5 L, tergantung kondisi tubuh. Jadi, bukan cuma jenis obat yang harus diperhatikan, tapi juga cara minum air putih, karena bagi lansia dengan penyakit kronis, ini bisa menentukan kualitas hidup. 7. Rutinitas pagi sehat untuk lansia, langkah demi langkah. Kesehatan di usia lanjut tidak selalu bergantung pada obat mahal atau perawatan rumah sakit. Kebiasaan kecil setiap pagi justru sangat menentukan kualitas hidup lansia. Berikut ini adalah rutinitas pagi yang ideal untuk lansia agar tetap bugar, ceria, dan terhindar dari masalah pencernaan, tekanan darah, dan kelelahan. Jam 6, bangun perlahan. Jangan langsung berdiri. Duduk dulu di tepi tempat tidur. Biarkan tubuh menyesuaikan posisi. Ini membantu mencegah pusing atau jatuh akibat hipotensi ortostatik. Jam 6.10, bersihkan mulut, berkumur, sikat gigi. Ini penting untuk menghilangkan bakteri yang menumpuk selama tidur. Jangan langsung minum air sebelum berkumur. Jam 6.15, minum 1 gelas air hangat, pelan-pelan. Duduk, tenangkan diri, dan minum air hangat perlahan. Ini membantu kerja ginjal dan lambung, serta mengaktifkan sistem pencernaan. Jam 6.30, senam ringan atau jalan pagi. Peregangan ringan, senam otak, atau berjalan kaki 10-15 menit sangat baik untuk melancarkan peredaran darah dan menjaga fleksibilitas sendi. Jam 7, sarapan sehat dan bergizi. Pilih makanan tinggi serat, oatmeal, buah, sayur, dan rendah garam. Hindari kopi yang terlalu kuat atau makanan berminyak di pagi hari. Rutinitas sederhana ini tidak hanya membuat tubuh terasa lebih segar, tapi juga meningkatkan semangat dan mencegah kelelahan di siang hari. Pesan penting untuk keluarga dan pendamping lansia. Seringkali orang tua kita merasa baik-baik saja. Mereka melakukan rutinitas yang sama selama puluhan tahun, termasuk kebiasaan minum air setiap pagi. Tapi seiring bertambahnya usia, tubuh mereka berubah. Organ-organ menjadi lebih sensitif, sistem keseimbangan tidak sekuat dulu. Sayangnya, banyak lansia tidak tahu bahwa cara minum air yang salah bisa berdampak besar pada kesehatan mereka. Disinilah peran kita sebagai keluarga menjadi sangat penting. Ingatkan mereka dengan lembut. Buat suasana nyaman, jangan menggurui. Dampingi saat mereka memulai rutinitas pagi.
Berikan contoh, minum air bersama, sambil duduk, sambil bercerita. Jadikan momen minum air sebagai waktu bonding. Karena dengan perhatian kecil, kita bisa mencegah masalah besar. Di usia senja, kasih sayang dan perhatian dari keluarga justru menjadi obat yang paling mujarab. Penutup. Air putih, jika diminum dengan cara yang benar, bisa menjadi kunci kesehatan jangka panjang. Tapi jika dilakukan dengan cara yang salah, terutama oleh orang lanjut usia, justru bisa jadi awal dari masalah yang besar. Kita sudah belajar bersama, bahwa 5 kebiasaan sepele seperti minum air terlalu banyak, terlalu dingin, atau terburu-buru, ternyata bisa berdampak nyata bagi kesehatan ginjal, jantung, hingga otak para lansia. Mulailah perubahan dari yang sederhana. Minum air hangat sambil duduk. Setelah mulut dibersihkan. Dan secukupnya, perlahan. Tidak perlu mahal, tidak perlu rumit. Karena pada akhirnya, yang membuat lansia tetap sehat dan bahagia bukan hanya obat dan terapi, tapi juga kebiasaan kecil yang dilakukan dengan kasih sayang dan pengetahuan yang tepat. Jadilah anak, cucu, atau pendamping yang peduli. Ingatkan orang tua kita dengan lembut. Temani mereka membangun rutinitas pagi yang lebih baik. Untuk anak, cucu, dan keluarga yang menyaksikan video ini, jangan biarkan orang tua Anda melakukan kesalahan ini sendiri. Kadang mereka tidak sadar, atau merasa tidak penting. Tapi perhatian kecil dari kita, sekadar mengingatkan untuk minum pelan-pelan, atau menyajikan air hangat setiap pagi, bisa menjadi bentuk cinta yang sangat berarti. Bayangkan jika segelas air sederhana yang disiapkan dengan cara yang benar, bisa memperpanjang kesehatan dan kebahagiaan mereka. Bukankah itu hal yang paling kita inginkan? Jika video ini membuka wawasan Anda, mohon bantu sebarkan. Kirim ke grup keluarga, teman, atau siapapun yang Anda sayangi. Mungkin satu share dari Anda, bisa menjadi penyelamat bagi satu orang lansia di luar sana. Karena seperti kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, panjang umur, dan hidup dengan damai bersama orang-orang tercinta. Terima kasih, dan tetap sehat setiap hari.